Hai guys, saya Ricardo dari tamclubfeed.com dan ini adalah video tutorial seri XHTML dan CSS. Bila pada video sebelumnya kita sudah mengetahui cara menggunakan form, maka sekarang kita akan coba membuat form sederhana dengan tipe input data yang berbeda-beda. Saya membuat topik ini menjadi dua bagian. Kamu bisa mengikuti kelanjutan topik ini pada video kedua. Saya sudah siapkan linknya di bagian description di YouTube di bawah video ini. Dan karena ini adalah tutorial HTML dan CSS, jadi kita tidak membahas pengolahan datanya dengan PHP di sini. Oke, pertama kita buatkan heading 1 dengan teks input data. Ya, informasi heading ini bisa sebagai petunjuk bagi user untuk mengimport data pada form di bawahnya. Ya, sekarang kita buatkan formnya, buka tutup tag form. Lalu pada buka tag formnya, kita berikan atribut action dan atribut method. Untuk actionnya kita biarkan kosong dan metodenya kita gunakan cara post. Oke, sekarang kita membuat input datanya. Pada kasus ini kita ingin setiap input datanya akan ditampilkan per baris pada halaman web. Jadi kita bisa awali semua tag inputnya dengan tag paragraf. Kamu juga bisa pakai tag div di sana guys, tapi di sini kita pakai tag paragraf saja. Pertama kita buatkan input data nama user. Kita ketikkan teks nama. Teks ini sebagai petunjuk agar user tahu mengisikan apa pada input data ini. Ya, pada kasus ini user harus menginput namanya. Oke, lalu kita berikan tag inputnya dengan atribut type text. Dan karena datanya adalah nama user, kita bisa berikan atribut name dengan nilai nama user. Bila kita coba save dan refresh, ya di sini sudah ada heading input data, teks nama, dan kotak untuk input datanya. User bisa menginput namanya di sini, jadi setiap apa saja yang diketikkan oleh user pada input ini adalah nilai dari data nama user yang akan dikirim browser kepada server. Ingat, datanya adalah nama user dan nilai atau value dari data nama user adalah apa saja yang diketikkan oleh user. Ya, oke. Untuk input data yang kedua, kita tidak ingin user mengetik nilai datanya, tapi dengan cara memilih nilai data yang sudah kita tentukan. Ya, misalnya kita ingin mengetahui jenis kelamin dari user tersebut. Nah, karena data jenis kelamin nanti bisa memunculkan dua nilai, pertama bisa bernilai laki-laki dan kedua bisa bernilai wanita, jadi kita beri dua pilihan kepada user untuk menginput data jenis kelaminnya. Jadi di sini kita melakukan penggabungan dua nilai untuk menghasilkan satu data, yakni kelamin. Oleh karena itu kita gunakan input data dengan tipe radio. Kita berikan tag input type radio pada masing-masing pilihan nilainya. Ya, satu untuk laki-laki dan satu lagi untuk wanita. Nah, karena input type radio ini nantinya akan menghasilkan satu data, maka pada masing-masing input type radionya kita tambahkan atribut name dengan nilai, ya kita buat saja di sini nama datanya adalah kelamin. Ya, sekarang user sudah bisa memilih nilai dari datanya. Dan bila user memilih input type radio di sebelah teks laki-laki, itu artinya user memilih nilai data pada input type radio yang pertama. Sebaliknya, bila user memilih input type radio di sebelah teks wanita, itu artinya user memilih nilai data pada input type radio yang kedua. Nah, sekarang kita tetapkan nilai data yang akan dipilih oleh user. Untuk laki-laki, kita tambahkan atribut value dan kita beri L untuk nilai datanya. Untuk wanita, kita tambahkan atribut value dan kita beri W untuk nilai datanya. Ya, bila kita coba save dan refresh, ya di sini sudah ada dua tombol radio. Nah, seperti apa yang sudah kita definisikan sebelumnya, kedua radio button ini hanya akan menghasilkan satu data, yakni kelamin. Jadi apapun yang akan diklik user pada radio button ini hanya akan menghasilkan satu data, yakni kelamin. Nah, bila user mengklik radio button laki-laki, maka browser mengirimkan data kelamin dengan nilai L. Begitu juga sebaliknya, bila user mengklik radio button wanita, maka browser mengirimkan data kelamin dengan nilai W. Ya,
Radio button membuat user hanya dapat memilih satu dari sejumlah nilai data yang ditawarkan kepadanya. Dan bagaimana bila user ingin memilih lebih dari satu nilai pada sebuah data? Misalnya saya punya hobi lebih dari satu, saya suka catur, saya suka futsal, dan lain-lainnya. Nah, untuk kasus ini kita tidak bisa menggunakan input type radio. Oke, langsung saja kita buka tutup tag paragraf. Dan di dalamnya kita buatkan teks hobi. Misalnya di sini kita buat 4 pilihan hobi. Pertama ada catur, kedua futsal, ketiga basket, dan terakhir badminton. Ya, bila kita coba save dan refresh, ya di sini sudah ada teks hobi, catur, futsal, basket, dan badminton. Dan mungkin kita bisa berikan tag break setelah teks hobi ini, agar teks catur, futsal, basket, dan badmintonnya diletakkan pada baris baru. Bila kita coba save dan refresh, ya hobi dan pilihannya sudah pada baris yang berbeda. Nah, untuk mengirimkan satu data dengan nilai lebih dari satu, kita gunakan input data dengan tipe checkbox. Jadi kita bisa buatkan input type checkbox pada masing-masing teksnya. Ya, kita bisa gunakan copy paste untuk menghemat waktu. Ya, oke, karena keempat input data ini akan menghasilkan satu data, maka keempat input datanya kita beri atribut name yang sama. Ya, kita buat saja hobi untuk nama datanya. Ya, kita gunakan copy paste lagi untuk menghemat waktu. Nah, sekarang karena kita akan mengirimkan satu data dengan 4 nilai yang berbeda, kita berikan atribut value dengan nilai yang berbeda-beda pada keempat input datanya. Misalnya untuk catur kita beri value dengan nilai catur. Ya, kita copy paste lagi guys. Dan untuk futsal kita beri value dengan nilai futsal. Untuk basket kita beri value basket. Dan terakhir untuk badminton kita beri value badminton. Ya, oke, bila kita coba save dan refresh, ya di sini sudah ada hobi dengan 4 nilai yang berbeda. Nah, perbedaannya dengan input type radio sebelumnya, pada input type checkbox kita bisa memilih lebih dari satu nilai pada datanya. Dan PHP akan mengolah data ini dengan menggunakan metode array. Jadi input type checkbox memperbolehkan user untuk mengirimkan sebuah data dengan lebih dari satu value atau nilai. Ya, oke guys, saya hentikan videonya di sini dulu dan kita akan lanjutkan pada video tab input data bagian kedua. Bila ada pertanyaan tentang pembahasan ini, email kita di berbagi@clubfit.com. Jai Narkoba, Jai Korupsi, dan tetap berkarya guys. See you.